sehebat-hebatnya orang mikir, Ji, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan kenapa dunia ini bisa ada. Sehebat-hebatnya dia, sekeren-kerennya teori dia, tapi kejadian dunia ini terlalu rumit untuk bisa dijelaskan oleh manusia. Sehingga orang-orang yang membahas ini sekalipun, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah ini adalah perhitungan yang maha rumit kejadiannya. Contoh, Roger Penrose tuh mengatakan bahwa kejadian alam semesta, kalau kita bilang itu kebetulan, maka probabilitas kebetulannya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Nah, maka kemudian ayat yang tadi ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, ini satu frekuensi dengan kejadian di dunia yang nggak ada semua orang bisa jawab. Kalau kamu bisa kalau kamu merasa benar, datangin yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu memang merasa Tuhan nggak ada, ayo buat yang semacam dengan bumi. Ayo buat yang semacam dengan alam semesta, bisa nggak? Itu kan sama tantangannya. Challenge ya. Challenge. Ada berapa hal? Contoh lagi, yang kita nggak bisa nafikan, mati itu kita nggak bisa nafikan, Ji. Orang sepintar apapun, Ji, mereka nggak akan bisa menjawab kenapa manusia bisa hidup dan kenapa manusia bisa mati. Benar. Tapi kenyataannya ada manusia hidup, ada manusia mati. Saya pernah ditanya sama teman saya. Fact yang nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tapi nggak bisa dijelaskan secara akal. Contoh, saya pernah ditanya sama teman saya, Lik, kenapa ada manusia hidup, kenapa ada manusia mati? Ahli biologi dong, Olimpiade biologi. Oh gitu? Iya, dulu. Tapi nggak lulus, nggak menang level kecamatan. Tapi karena saya udah belajar biologi, saya bisa jawab. Jawaban saya adalah karena mereka punya jantung. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh manusia. Kenapa jantung bisa berdetak? Saya jelasin. Kenapa ini bisa berjalan? Saya jelasin. Sistem organ saya jelasin. Organ saya jelasin. Jaringan saya jelasin. Sel saya jelasin. Kenapa manusia bisa bergerak seperti sekarang? Tapi kemudian dia bilang, Lik, itu mayat juga punya jantung. Mayat juga punya organ semuanya. Tapi dia nggak hidup. Ada nggak bisa buat mayat hidup? Saya bilang, iya juga ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, kita nggak bisa jawab. Ada orang yang nanya lagi, kalau gitu kita punya teori bahwa manusia punya soul, punya jiwa. Kalau gitu kita ukur, soul itu apa? Karena kalau soul itu ada, dia harus punya berat. Karena kata orang fisika, Ji, setiap yang punya volume itu punya massa. Setiap yang punya massa pasti punya volume. Kalau dia menempati ruang, pasti dia punya berat. Ada volumenya, ada beratnya. Maka kita ukur berapa jiwa itu beratnya berapa. Mereka nimbang orang sakaratul maut, Ji. Dan setelah mati udah hilang nih, teorinya harusnya ada yang berkurang berat badannya. Karena ada roh yang keluar, kayak film Ghost gitu, Ji. Benar. Ternyata nggak ada, Ji. Jadi apa yang menghuni manusia sehingga manusia bisa hidup? Kita nggak tahu. Ini semua dijelaskan sama yang tadi. Kalau kamu bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, kamu benar. Kalau kamu bisa ngidupin orang mati, kamu benar. Kalau kamu bisa menjawab teka-teki dunia yang nggak bisa kita bahas tadi, maka kamu benar. Tapi ada nggak bisa jelasin? Nggak ada.